baru lihat elemen yang mau dikembangkannya apa saja. Ada bilangan, ada geometri, ada pengukuran, ada penyajian data, ada aljabar sampai bawah. Setelah itu baru CP-nya yang disebut CP elemen. Nah inilah yang disebut tinggal copy paste. Copy paste dari yang tadi. CP elemen, drag, pindahkan. Yang geometri, drag, pindahkan. Yang aljabar, drag, pindahkan. Pindahkan semua sampai terisi. Paham sampai sini step by step? Oke. Lanjut kita tulis kompetensi. Dan ini bukan ATP, ini alur menyusun ATP. Bukan ATP. ATP nama nanti di bawah produknya. Ini mah alur berpikir. Pertama tulis kompetensinya. Yang diinginkan apa? Menunjukkan pemahaman, berarti memahami. Apalagi memiliki intuisi. Membaca, menulis, menentukan nilai, menentukan terus sampai bawah. Ini kata kerjanya. Karena menurut aturan TP itu minimal terdiri dari kompetensi dan materi. Kompetensi and content. Beda dengan kurikulum 2013 wajib ABCD dulu kan? Audience, behavior, cognition, degree. Pernah kurikulum Merdeka wajib KKP dulu ya? Ya. Kompetensi, konten, variasi kan pernah. Tapi seiring berjalannya waktu disederhanakan menjadi dua saja, kompetensi dan konten. Nah sekarang baru memikirkan materinya. Materinya naon? Baca sadayana. Oh ternyata materinya adalah bilangan caca sampai 100 tuh. Tulis bilangan caca sampai 100 gitu. Apalagi nilai tempat, tulis gitu. Terus apalagi penjumlahan bilangan caca sampai 20 ada di sini. Tulis terus sampai bawah. Sampai sini paham? Ya. Paham. Barulah ngawinkeun kompetensi jeung materi. Dikawinkeun. Kawin dia juga. Kawin. Tapi lihat lagi ke sini yang diinginkan di pemahaman dan intuisi apa? Ternyata di pemahaman, membaca, menulis, menentukan dan sebagainya, ternyata ini relevan untuk bilangan caca dalam CP. Berarti kita tulis itu. Membaca, tapi memahami belum terukur. Harus KKO, izin mulai berfungsi kan? Sekali lagi, memahami kan belum KKO. Ya, masih umum. Kalau begitu, memahami ini baru melihat di izin untuk KKO-nya. Memahami apa saja tadi? Satu, mendeskripsikan ide tentang anu dengan bahasa sendiri kan? Makanya ditulis ini. Membaca ada. Membaca kan tidak melihat ke izin. Kenapa? Membacanya sudah operasional gitu. Menulisnya tidak merujuk ke izin. Kenapa? Menulisnya sudah operasional. Hanya memahami belum operasional. Nah memahami inilah yang melihat ke izin gitu. Makanya diganti tuh. Membacanya ada, menulisnya ada, tapi ini tiba-tiba mendeskripsikan ide. Nah ini KKO untuk memahami menurut Wijin gitu. Jadi membaca, mendeskripsikan ide, menulis, membandingkan, mengurutkan bilangan caca sampai 100. Nah ini yang disebut TP umum, yang disebut goals. Kenapa? Ini nyandung tuh, iya nyandung ke daerah. Tapi materinya mah satu tuh. Materinya mah satu. Jadi satu TP umum, kata kerja boleh banyak tapi materinya tetap satu. Contoh, saya mau pergi ke Jakarta. Tujuannya mah ke Jakarta satu. Di Jakarta nah rek renang, rek balanya, rek ulin, rek kuliah, kumaha urang. Berarti naon? Kuliah, belajar, belanja, lolongseran di Jakarta gitu. Jadi tetap materinya satu. Jakarta, hanya kata kerjanya banyak. Ini yang disebut dengan TP dalam ATP. Jadi masih bersifat goals. Sampai sini paham, Bro? Yang lainnya gitu terus sampai bawah, sampai seluruh dari elemen ini selesai sampai bawah, TP-nya sampai. Bisa jadi karena elemennya ada 5, misalkan di matematika TP-nya ada 40 sampai ke bawah, nah, bisa jadi. Nah ini masih TP, namanya tujuan pembelajaran. Belum diurut. Disinilah guru kelas 1 dan guru kelas 2 barengan. Menurut ibu, untuk anak yang baru masuk, kira-kira puncak gunung yang mana yang relevan untuk ditempuh? Kata guru kelas 1 teh, jangan gunung salah, terlalu banyak ngarai. Gunung yang rada mirip bukit saja. Ada tuh di daerah Lembang namanya Bukit Tunggul. Oh kalau begitu apa? TP yang pertama Gunung Bukit Tunggul gitu kan? Nah bisa jadi bukan yang pertama di TP yang ini, bukan. Bisa jadi TP pertama adalah TP di geometri di sini kan? Nah urutan pertama TP itu gitu. Nah, mulai diurut itu ada di bawah, tadi sini Bapak dan Ibu. Nah, ini mulai diurut tuh. Nah, ini yang disebut dengan ATP. Kalau tadi bukan ATP, ATP itu ini nih, urutan dari TP. Setelah berdiskusi dengan guru yang satu fase tadi, Gunung Bukit Tunggul yang pertama mah, oh ini dulu yang pertama.
Yang kedua kira-kira apa? Jangan yang tinggi-tinggi, udah aja yang rada landai sepertinya Gunung Tangkuban Perahu dah. Gunung Tangkuban Perahu kedua, terus diurut yang 40 tadi dari rank pertama sampai rank 40 dah. Nah, urutan dari 1 sampai 40 itu yang disebut ATP. Paham. Jadi tidak ada ATP kelas, yang ada ATP fase. Sekalipun ini sudah dibagi kelas ya, maka tetap ATP itu harus sampai berakhirnya fase, yaitu fase A, itu berarti kelas 2. Nah, disinilah guru kelas 1 dan 2 bareng-bareng menentukan dari urutan 1 sampai 40 gunung yang harus dicapai oleh siswa kelas 1 2, maka guru kelas 1 dan 2 bareng-bareng. Kira-kira yang cocok untuk anak kelas 1, anak ibu itu yang mana? Kata si ibu, kata guru kelas 1 teh, sepertinya dari gunung 1 sampai gunung ke-10 saja. Anak kelas 1 saya lemah-lemah. Beda lagi dengan kelas yang lainnya, anaknya pintar-pintar. Tapi enggak, untuk anak saya sepertinya dia bisa sampai gunung ke-15. Itu kan beda-beda setiap kelas, tergantung anaknya gitu. Makanya guru kelas 1 mulai mencekli tadi. Kalau begitu atuh TP 1 sampai TP 10 kelas 1, nanti TP 11 sampai TP 40 kelas 2 gitu kan. Disepakati bareng-bareng kan. Berdasarkan kajian teori dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu. Paham sampai sini? Nah, ini ada TP fase. TP fase. Sudah sampai sini? Nah, barulah. Jadi kalau gitu apa kesimpulannya? Pemerintah hanya menetapkan puncak gunungnya. Apa itu puncak gunung teh? CP. Guru menetapkan semuanya. Merdeka untuk menetapkan TP dan sebagainya, itu kemerdekaan guru. Pemerintah hanya menetapkan puncak gunung. Oke. Lanjutkan dulu. Nah, sekarang dari 40 gunung tadi berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kelas 1, kelas 2 kan? Tapi tadi sudah disepakati. Kelas 1 itu puncak gunung 1 sampai 10. Kelas 2 puncak gunung 11 sampai 40 kan gitu. Untuk kelas 1 dan 2. Nah, sekarang baru melihat di struktur kurikulum sabaraha waktu yang disediakan gitu kan. Baru kembali ke Kepmen 56. Kembalilah ke Kepmen 56 anu ieu dah. Tuh, tadi kan matematik. Nah, lihat matematik tuh. Matematik kan tentang CP. Kalau tentang CP berarti intrakurikuler yang ini kan? Karena ini proyek mah tidak ke CP, ke profil pelajar Pancasila. Berarti yang dilihat ini tah. Dalam 1 tahun matematika disediakan oleh pemerintah 180 kali 35 menit. Berarti 180 CP. Inilah yang disebar ke TP-TP kelas 1 yang ada di ATP. Nanti kelas 2 pakai yang kelas 2 nanti di bawah ada kelas 2. Nah ini. Nah, beda-beda. Nah, kelas 2 matematika ada berapa? Ternyata sama ya. 180. Nah, 180 ini yang disebar ke TP-TP kelas 2 gitu. Oke, yo bareng-bareng. Berapa tadi kelas 1? 180 ya? 108. Ada berapa TP tadi? Kelas 1 10 ya? Iya. Kira-kira. Maka disinilah mulai membayangkan guru kelas 1 sekarang. Bisa jadi meminta pertimbangan teman-teman yang lainnya. Kira-kira untuk anak menempuh puncak gunung ini, kira-kira untuk anak ibu yang baru masuk, kan ibu lebih tahu tentang anak ibu, kira-kira berapa JP alokasi waktunya? Dari 180 yang disediakan. Sepertinya ini 15 JP. Tulis di sini 15 jam. Kalau yang ini, ini mah cepat nilai tepatnya sepertinya 5 JP selesai, 5 JP. Terus sampai total di kelas 1 harus 180 JP gitu. Tapi itu bersifat minimal. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Kenapa kurang tidak boleh? Ini permintaan cita-cita pemerintah. Kenapa lebih boleh? Bukti kasih sayang ke kita. Kalau pemerintah kita mereka anak 100, dah orang membagi BRL 1000 gitu kan? Tidak gitu. Kita mah ilustrasi nama ini. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya 1 TP dikembangkan menjadi 1 modul ajar. Kenapa? Karena puncak gunung yang akan ditempuh harus disediakan petanya. Bolehkah 2 peta diberikan? Jangan, tersesat ke dia. Jadi kalau menempuh puncak gunung Bukit Unggul, petanya peta Bukit Unggul. Menempuh puncak gunung Salak, petanya gunung Salak gitu. Makanya kalau begitu apa? 1 TP umum yaitu 1 puncak gunung akan diberikan peta oleh guru namanya modul ajar. Berarti kalau begitu apa? 1 puncak gunung, 1 modul ajar. Tadi berapa JP ini? 15 JP. Kalau begitu apa? 1 modul ajar tentang bilangan cacah,
sampai 100 itu disediakan waktu 15 CP untuk mengajarnya. Meskipun ini masih kira-kira karena masih silabus. Ya, masih kira-kira. Sampai sini Pak. Berarti satu apa? Satu TP, satu modul ajar. Jadi bisa beberapa kali pertemuan gitu. Sampai sini dulu Pak. Yuk, sekarang saya bawa ke ilustrasi. Lihat dulu, ini penting gitu ya. Anggap saja anak akan menempuh puncak Gunung Bukit Tunggul. Ya, berarti menempuh CP yang TP-nya ini ya. Bukit Tunggul. Bukit Tunggul. Guru yang sayang kepada anak, selain menyediakan modul ajar, berarti peta untuk anak menempuh puncak gunung sampai di puncak, guru akan menyediakan pos-pos pengecekan. Siapa yang pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Dicek di pos, pos ini cek, pos 2 cek, itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak supaya sampai di puncak. Padahal anak semua peta, tapi nggak puas guru teh kasih pos untuk pengecekan. Nah, pos-pos ini disebut dengan TP khusus. Pos-pos ini disebut dengan objectives atau TP khusus. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, puncak kayak gitu kan. Sampai sini paham ya? Jadi ada pos. Pos ini namanya objektif atau TP khusus. Contoh, di puncak yang diinginkan menjelaskan, tadi apa tadi? Bukan menjelaskan, mendeskripsikan ide tentang bilangan caca sampai 100. Ya, betul? Di puncak lagi. Tidak mungkin anak sampai mendeskripsikan, yaitu C2 tadi memahami, kalau dia belum selesai C1, betul kan? Nah, di sini baru dipakai taksonomi Anderson. Karena tidak mungkin sampai puncak kalau dia belum sampai di pos itu. Masih ngarangkap, nggak mungkin sampai puncak. Nah, pos-pos ini disebut TP khusus menggunakan taksonomi Anderson. Itu disarankan, tapi boleh pakai yang lain. Ada 500 taksonomi di dunia. Yang kita kenal sekarang baru Wigil, Solo taksonomi, Kretu, Anderson ya, Solo dan sebagainya, Mazzano, banyak yang lainnya. Dan itu bebas mau pakai yang mana, pakai Merdeka. Hanya disarankan kalau untuk TP, Wigil, untuk ini yang biasa kita kenal kan Anderson, pakai Anderson saja gitu. Sekali lagi, yang di puncak yang diinginkan apa? Mendeskripsikan ide tentang bilangan caca. Menurut Anderson, C berapa mendeskripsikan? C2. Menurut Anderson tidak mungkin C2 kalau C1 itu belum selesai. Maka sediakan pos pengecekan, yaitu apa? Menyebutkan pengertian bilangan caca. Nah, posisi dah. Nah, ini yang disebut dengan TP khusus. Specific and operational. Dapat diukur, measurable, dan observable. Dapat diamati. Sampai sini Pak. Pos. Lanjut dulu. Lihat dulu, lihat. Jangan dulu nulis. Sampainya anak di setiap pos harus dicek oleh guru. Visi siswa teh sasab di dahar dina tangguang, ya, laparan, labuh dina jurang kan kita tahu kita. Nah, setiap pos pengecekan ini namanya assessment formatif. Tapi assessment formatif bukan menilai anak, tapi memperbaiki bimbingan guru. Guru benar kan ada bimbing anak sampai pos gitu kan? Itu disebut dengan memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Jadi namanya assessment formatif. Lamun pos naya 5 berarti 5 kali assessment formatif kan? Paling tidak itu. Karena assessment formatif boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Formatif. Tapi fokusnya memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Dan terakhir anak sampai di puncak di-assess juga. Dibuktikan, namanya assessment sumatif gitu kan. Assessment sumatif inilah yang mulai memunculkan angka karena akan ditarik ke rapor. Assessment formatif tidak untuk mengisi rapor karena bukan evaluatif tapi perbaikan proses pembelajaran. Untuk mengevaluasi itu adanya di puncak. Anak sampai di puncak nggak di-assess pakai sumatif. Apa sih? Nah, sampai anak di pos ataupun di puncak ada kriterianya, namanya KKTP gitu. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Karena di puncak ada TP meskipun TP umum, di pos-pos ada TP juga, TP khusus, tapi tetap ada KKTP untuk melihat kriteria anak sudah di pos atau belum. Contoh gini, pos sama ya didinya kan. Tapi anak menuju ke sana tinggal 10 meter lagi, kan menurut mata telanjang akan sampai kan? Tapi bisa jadi menurut kriteria nggak di pos atau gitu kan. Ini yang disebut dengan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sampai sini paham? Oke.
Jadi lebih banyak formatif atau sumatif? Formatif. Karena pos lebih banyak daripada puncaknya gitu. Nah sekarang, kalau di kelas 1 ada 10 puncak gunung, berarti berapa kali asesmen sumatif? Sekali lagi, kalau di kelas 1 ada 10 puncak gunung yang harus ditempuh oleh siswa, berarti 10. ada berapa kali asesmen sumatif? 10. Ada 10 dong? Iya. Asesmen sumatif itu untuk melihat anak sampai di puncak. Iya. Berarti kalau ada 10 TP, 10 puncak gunung akan ada 10 asesmen Sumatif. Berarti asesmen itu tentang puncak, bukan tentang waktu. Akibatnya boleh kalau guru di tengah semester tidak membutuhkan untuk asesmen sumatif tengah semester, ya boleh. Kenapa? Karena datanya sudah ada di perpuncak tadi. Sesuai dengan ATP tadi, di 15 JP pakai asesmen sumatif, 5 JP asesmen sumatif. Jadi tidak terikat oleh waktu tengah semester atau akhir semester, tapi terikat oleh selesainya menurut ATP gitu kan? Paham? Jadi boleh di kurikulum merdeka guru tidak melakukan PTS. Kenapa? Karena data asesmen sumatif sudah mencukupi untuk melihat anaknya gitu. Ibu, paham? Ya. Ya. Sumatif itu terkait dengan tadi sudah beberapa materi dibahas meskipun tentang bilangan cacat. Dan SAM itu kan apa gabungan. SAM sumatif SAM berarti gabungan itu baru kita lihat dalam satu puncak gunung. Tapi jangan sampai setiap ada satu TP yang tertinggal untuk diakses. Bisa jadi ada anak yang belum sampai di puncak itu. Maka tugas guru harus menyelesaikan dulu puncak yang tadi. Dan itu bisa dilihat dari KTP-nya tercapai atau tidak gitu. Jadi ada berapa puncak, ada berapa asesmen sumatif kalau TP-nya 10? 10. Jadi tentang TP dalam ATP bukan tentang semester ya. Jadi boleh di kurikulum merdeka tidak PTS, tidak PAS. Yang penting setiap puncak gunung diakses gitu. Dia sudah nongkrong atau belum. Lanjutkan dulu. Masih 5 menit. Enggak, ini tadi kan ada waktu dalam ATP. 15 JP berarti nanti setelah selesai asesmen sumatif gitu. Nanti 5 JP setelah selesai 5 jam asesmen sumatif gitu. Iya. Sampai sini paham? Nah, yang ditarik ke rapot adalah asesmen sumatif. Kalau di kurikulum 2013 lah, PH tambah PTS tambah PAT bagi 4 gitu kan? Ini mah enggak, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 10 bagi 10 selesai. Itu nilai rapot itu. Itu nilai rapot. Pak, hari asesmen formatif untuk apa? Untuk membantu deskripsi nanti. Nah, deskripsi tentang nilai dalam rapot baru dibantu dengan hasil asesmen formatif. Barangkali ada informasi yang penting untuk ditulis. Tadi bantu dari hasil asesmen formatif. Lanjutkan lagi. Ada anak yang menempuh puncak gunung Nada yang ngelihat peta terus gitu. Dopo sekali Pak. Jadi yang dia pikirkan hanya intrakurikuler yang ada di puncak gunung namanya CP. Ini namanya intrakurikuler. Tapi ada anak yang menikmati perjalanan. Dan di kurikulum merdeka harapannya sembari dia mencapai puncak gunung, anak itu harus menikmati perjalanan. Lihat ke kiri, oh ternyata ada danau mancing lah, gitu tak? Budak teh dinikmati. Lihat ke kanan ayah sawah dinikmati lah. Nah ini yang disebut kokurikuler proyek. Makanya selain guru membuat peta menuju puncak, guru pun membuat peta tentang perjalanan tuh. Di sebelah kiri ada danau Nikmati lah. Oh iya ada danau Nikmati. Hati-hati di sebelah sana ada sungai ya. Dinikmati juga. Awas jangan sampai dikelebuk ya. Setiap itu ada catatannya di kiri kanan atas bawah. Ya. Inilah yang disebut dengan modul proyek. Makanya di kurikulum merdeka ada modul ajar, ada modul proyek. Modul ajar untuk menempuh puncak, modul proyek untuk menikmati perjalanan gitu Bapak Ibu. Bisa tertangkap? Bisa tertangkap ya? Dan setiap kali kita melihat kanan, kiri, atas, bawah, sawah, danau, selalu ada nilai-nilai Pancasilanya. Makanya proyek itu, kiri kanan itu ketika kita menikmati perjalanan, fokusnya pada karakter yang disebut profil pelajar Pancasila gitu. Tapi kalau puncak, PCP gitu. Beda Bapak Ibu? Dinikmati perjalanan tadi. Itu namanya modul proyek. Karena ada dua antara puncak dan perjalanan, maka rapot pun akan ada dua gitu.
Satu rapot intrakurikuler ke CP, yang satu lagi rapot proyek ke arah profil pelajar Pancasila. Itu ilustrasinya begitu. Mudah dipahami tidak? Jadi modul ada dua, modul ajar, modul B. Rapot ada dua, rapot intrakurikuler, rapot proyek. Rapot intrakurikuler ke CP, ke puncak. Rapot proyek ke kiri kanan, ke perjalanan, namanya profil pelajar Pancasila. Gitu. Selesai ilustrasinya begitu. Mudah-mudahan daripada saya menjelaskan teori, mau ngerti mendingan ilustrasi. Dengan ilustrasi sepertinya mudah ditangkap ya. Imajinasi Pak. Ya imajinasi. Bisa aku ngebayang kemana wae. Gitu. Ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke.